Hai Kak Yu, kita lanjutkan lagi Kak. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya menyala. Pada saat yang hampir sama, pria itu dengan cepat mengayunkan tombaknya ke depan. Percikan menyembur dari ujung tombak pria itu, dan itu bergetar sedikit sementara sinar cahayanya menyebar. Gumpalan penghinaan muncul di sudut mulut pria berjubah hitam itu. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut dan dia segera melepaskan tombaknya. Setelah itu, dia melihat tombaknya berubah menjadi debu. Sementara itu, kelompok Yang Ye lenyap di tempat. Ekspresi serius muncul di mata pria itu saat dia melihat ke kejauhan, tetapi ada lebih banyak kegembiraan dan kebahagiaan di matanya. Energi hukum apa anak kecil seperti yang diharapkan dari orang yang ditakuti oleh anjing-anjing di Halloween Grounds dan sakit kepala game ini akhirnya semakin menarik. Saat dia berbicara, dia akan mengejar Yang Ye. Namun, kelompok yang mulia dia dan orang tua buta itu tiba di sini. Tempat suci Anda benar-benar memobilisasi begitu banyak kekuatan hanya untuk membunuh seorang ahli alam kerajaan tunggal. Betapa menggelikan dan menyedihkan pria berjubah hitam itu melirik kelompok Maha Mulia He sementara matanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Kamu tidak menggelikan dan sedih mengapa kamu baru saja gagal Yang Mulia dia berbicara dengan dingin. Bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, dia tetap tidak akan takut pada orang yang berdiri di hadapannya ini. Belum lagi dia punya angkanya sekarang. Aku hanya ingin bersenang-senang jawab pria berjubah hitam itu. Yang Mulia dia tertawa dingin dan berkata, kalau begitu saya akan mendoakan keberuntungan. Tolong jangan main-main sampai mati. Jika bukan karena Sabre Emperor, aku ingin membunuhmu sekarang pria berjubah hitam itu menatap lekat-lekat pada Yang Mulia dia. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri Yang Mulia dia berkata, jika bukan karena Dewa yang Maha Kudus, saya akan membuatmu mati dengan kematian tanpa kerikil sekarang. Saya akan mengizinkan Anda untuk memahami bahwa Anda semua bukanlah sesuatu yang hebat setelah Anda kehilangan tubuh abadi Anda. Ingin bertarung kata pria berjubah hitam itu. Ayo Yang Mulia dia mengatupkan kedua tangannya dan akan menyerang. Sementara itu, sosok lelaki tua buta itu melintas dan menghilang di tempat. Baik Yang Mulia dia dan kelopak mata pria berjubah hitam itu bergerak-gerak ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan kemudian mereka saling memandang dengan dingin namun tidak menyerang pada akhirnya. Sosok mereka melintas dan menghilang di tempat. Yang Ye memiliki Stone of Suppression, dan pihak manapun yang mendapatkannya akan memiliki otoritas yang lebih besar atas yang lain saat mereka bekerja sama. Jadi, mereka tentu saja tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Yang Ye bersembunyi di bawah tanah, dan kemudian bersembunyi di dalam pagoda primordial. Pada saat ini, ada 4 ahli tertinggi dan 100 orang suci kelas menengah di luar. Begitu dia terkunci dalam pertempuran dengan mereka, maka hanya kematian yang akan menunggunya bahkan jika dia berada di peringkat ke-9 dari alam raja. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Halloween Grounds dan para pro-founders pemberontak benar-benar akan bergabung untuk membunuhnya. Meskipun mereka tidak bergabung secara terbuka, dia yakin mereka akan mencapai suatu bentuk kesepakatan. Jadi, benua yang mendalam berada dalam bahaya. Apa kamu baik-baik saja? Di dalam pagoda primordial, Yang Ye mengerutkan kening saat dia menatap roh pedang. Pada saat ini, sosoknya praktis tembus cahaya, dan itu bahkan membuat suara Yang Ye sedikit bergetar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku akan baik-baik saja setelah aku menyerap sebagian niat pedangmu. Namun, saya tidak dapat membantu Anda lagi untuk beberapa waktu. Yang Ye menghela nafas lega dan berkata, maafkan aku dia benar-benar merasa sangat bersalah padanya karena dia hampir kehilangan nyawanya lebih dari 1 kali karena dia. Roh pedang berkata, saya membantu Anda untuk keuntungan saya sendiri. Anda tidak perlu meminta maaf. Apa yang kamu rencanakan sekarang Anda seharusnya menyadari bahwa Halloween Grounds dan para pro-founders pemberontak tampaknya telah mencapai kesepakatan. Jika saya tidak salah, mereka mungkin akan segera menyerang benua yang mendalam. Yang Ye menarik napas dalam dan berkata ini masih jauh dari situasi tanpa harapan. Apa Anda punya rencana cadangan tanya roh pedang. Yang Ye mengangguk dan berkata aku sudah memikirkan jalan. Meskipun berbahaya, saya ingin mencobanya. Roh pedang berkata, kamu tidak punya pilihan selain mencoba. Aku akan tertidur lelap. Saya akan berubah kembali ke bentuk asli saya. Anda hanya harus terus memberi makan saya dengan niat pedang Anda. Anda dapat mengeksekusi Heaven Rain selama periode ini. Kekuatan Anda saat ini harus cukup untuk tumpang tindih setidaknya 25 Heaven Realms. Bahkan seorang Half Saint kelas menengah mungkin akan langsung terbunuh oleh itu. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi bentuk sarung kuno, dan itu melayang di depan Yang Ye. Yang Ye mengambilnya di tangannya, dan kemudian niat pedangnya secara bertahap menyatu ke dalamnya.
Hati-hati, kata Ding Xiaoyao. Yang Ye mengangguk, lalu dia meninggalkan pagoda primordial. Yang Ye tidak kembali ke atas tanah, dan dia malah pergi jauh ke dalam tanah. Sekitar 4 jam kemudian, dunia lava muncul di bidang penglihatannya, dan dia tidak ragu untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang memasukinya. Tidak lama kemudian, beberapa lusin bola api yang berada di alam setengah sein muncul di depannya. Bawa aku ke Xiao Ying, kata Yang Ye. Api yang mereka pancarkan berkobar lebih terang, dan sepertinya mengeluarkan peringatan padanya. Bawa aku ke dia, suara Yang Ye sedikit berat. Pada saat yang sama, SWOT Intent tingkat 12 melonjak seperti semburan, dan itu menekan mereka ke titik api yang mereka pancarkan meredup. Tiba-tiba, Xiao Ying muncul di depan Yang Ye. Pada saat yang sama, beberapa ratus bola api muncul di sekitarnya. Semuanya adalah Half Saint, dan bahkan ada beberapa lusin Half Saint kelas menengah di antara mereka. Apakah Anda datang ke sini untuk memberikan hidup Anda? Xiao Ying melayang ke Yang Ye, dan dia langsung merasakan suhunya naik beberapa ratus derajat. Yang Ye menarik niat pedangnya dan membentuk penghalang di sekitar dirinya. Begitu dia menyelesaikan penghalang, suhu di sekitarnya langsung kembali normal. Gumpalan kejutan melintas di mata Xiao Ying ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan dia berkata, kamu benar-benar mencapai SWOT Intent level 12 dalam waktu singkat ini sejak terakhir kali kita bertemu, dan kekuatanmu bahkan menjadi begitu kuat. Benar-benar kejutan. Di mana Lei Lin? Yang Ye mengerutkan kening. Karena dia belum melihat tanda-tanda Lei Lin sampai sekarang. Berbicara secara logis, dia pasti akan datang ke sini jika dia tahu bahwa dia akan datang. Aku melahap di sini. Xiao Ying menatap mata Yang Ye saat dia berbicara dengan nada tanpa emosi. Murid Yang Ye tiba-tiba menyempit sementara niat pedang di dalam dirinya bahkan menjadi kekerasan. Pada saat ini, hanya ada amarah dan niat membunuh yang tersisa di pikirannya, kemarahan tak terbatas dan niat membunuh apalagi saat bayangannya muncul di benaknya. Akulah yang melakukannya padanya, itu aku. Yang Ye bergumam pelan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan kemudian dia tiba-tiba menatap Xiao Ying, aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengambil langkah maju saat dia mengaktifkan domain pedang. Ekspresi Xiao Ying berubah drastis saat domain pedang muncul. Sementara itu, untaian pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam Yang Ye. Saat ini, teror muncul di mata Xiao Ying, energi hukum Anda benar-benar telah memahami energi hukum, segera cepat berhenti. Lei Lin belum mati, aku berbohong padamu. Rona merah-merah di mata Yang Ye sangat berkurang saat dia mendengar ini. Di saat yang sama, niat pedangnya berhenti menyebar. Namun, itu masih sedikit terlambat, dan beberapa lusin bola api di sekitarnya telah berubah menjadi abu. Gumpalan ketakutan dan keterkejutan melintas di mata Xiao Ying saat dia menatap abu. Bukan hanya dia, bola api lainnya bergerak jauh dari Yang Ye dan tidak berani mendekatinya. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye tenang, dan dia menatap lekat-lekat pada Xiao Ying saat dia berkata, bawa dia padaku. Xiao Ying menarik napas dalam dan berkata, dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia menyerbu ke alam setengah sein saat dia berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya sebelum mendorongnya terpisah, dan kemudian lahar itu segera terbelah. Ada sebuah istana di ujung jalan yang terbuka di antara lahar, dan bola petir kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di langit di atasnya. Yang Ye langsung menghela nafas lega saat melihat itu, lalu dia menatap Xiao Ying dan berkata, maafkan aku. Xiao Ying secara alami tidak akan baik padanya setelah dia membunuh lebih dari selusin Half Saint miliknya. Dia segera berkata, karena kamu tahu bahwa dia baik-baik saja, maka kamu bisa pergi. Yang Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya datang untuk meminta bantuan Anda. Saya menolak, dia menjawab dengan dingin. Yang Ye tertawa getir dan berkata, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku sendiri ketika aku mendengar bahwa kamu memangsa dia. Xiao Ying tiba-tiba berkata, apakah kamu begitu mengkhawatirkannya? Yang Ye menjawab, saya memperlakukannya sebagai adik perempuan saya sendiri. Xiao Ying menatap Yang Ye sejenak sebelum dia berkata, apa yang kamu butuhkan? Yang Ye menjawab, kamu harus sadar bahwa aku berasal dari benua yang mendalam. Sekarang, Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang akan menyerang benua yang mendalam. Berdasarkan kekuatan benua yang mendalam saat ini, itu pasti akan dihancurkan pada akhir pertempuran. Jadi, saya harap. Jadi kamu berharap aku akan membantumu melawan mereka? Dia memotongnya. Yang Ye buru-buru mengangguk. Dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke samping, pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran. Yang Ye kehilangan kata-kata.
Dia melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu ingin melawan mereka, dan kamu bahkan ingin menyeretku bersamamu. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan Anda di kepala? Xiao Ying melanjutkan, kekuatanmu saat ini tidak buruk, tapi apakah menurutmu kamu bisa melawan Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang benua yang mendalam bahkan tidak akan cocok untuk salah satu dari mereka? Jadi, pergilah sekarang juga. Yang Ye berkata, saya secara alami telah menyiapkan pembayaran untuk bantuan Anda. Aku tidak akan menerimanya apapun itu, dia menolak dengan tegas. Yang Ye menghela nafas ringan dan berkata, bahkan sesuatu yang dapat membuatmu pergi ke surga luar dia menipunya karena sementara dia memang memiliki energi valet primordial, bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan bisa memasuki surga luar di masa depan. Masuk ke langit luar, mata Xiao Ying menyipit, apa menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Tiba-tiba, bola api terbang ke arah Xiao Ying, dan kemudian sedikit fluktuasi menyapu darinya dan memasuki pikiran Xiao Ying. Beberapa saat berlalu sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Yang Ye mengerutkan kening dan bertanya, apa? Dia berkata, The Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang masing-masing telah mengirimkan 3.000 Half Saints ke formasi teleportasi yang mengarah ke benua yang mendalam. Mereka berniat menyerang benua yang mendalam. Benua yang lebih besar, wilayah klan Samudera. Pada saat ini, semua setengah orang suci dari benua yang mendalam telah berkumpul di langit di sini, dan tatapan mereka sangat serius saat mereka melihat pulau kecil di bawah mereka yang memiliki formasi teleportasi di atasnya. Penatua Mu dan Luyan berdiri di depan kelompok itu, dan seorang pria yang sepenuhnya diselimuti energi hitam berdiri di sisi mereka. Pria itu adalah sosok iblis yang disegel di bawah kolam petir surgawi. Kami tidak punya kesempatan, sebuah suara terdengar keluar dari dalam masa energi hitam. Luyan meliriknya dan berkata, Fan Ke, jangan bilang kamu akan menyerah. Menyerah. Fan Ke tertawa dengan cemoohan dan berkata, saya disegel oleh para dari tanah suci dan surga luar selama 100.000 tahun, menyerah, betapa bodohnya saya melakukan itu. Luyan terkekeh dan berkata, jangan khawatir, formasi teleportasi ini hanya dapat mengangkut 100 dalam satu waktu. Jadi, kecuali mereka semua adalah ahli tingkat atas dari Hallowed Grounds. Jika tidak, kami akan membunuh sebanyak yang mereka kirim ke sini. Bagaimana jika Half Saints dari Hallowed Grounds bermutu tinggi adalah orang-orang yang datang, tanya Fan Ke. Kami hanya akan bertarung. Jika lebih buruk menjadi lebih buruk, itu hanya kematian. Jangan bilang kalau kamu takut, kata Luyan. Fan Ke menjawab, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa jika ahli-ahli terbaik dari Hallowed Grounds yang datang ke sini, maka saya akan berbalik dan segera pergi. Saya tidak takut mati. Tapi aku tidak perlu mati demi kamu. Saya akan selalu memiliki kesempatan selama saya masih memiliki hidup saya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru meletus dari formasi teleportasi di bawah mereka. Para ahli dari benua yang mendalam sepertinya mereka menghadapi musuh yang tangguh ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka langsung menjadi tegang. Tidak butuh waktu lama bagi Supreme Exalt He untuk muncul di formasi teleportasi. Half Saints of mendalam benua akan menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh Luyan. Yang mulia, dia memandang sekeliling dan tertawa dengan cemoohan, apakah ini semua yang dimiliki benua yang mendalam? Namun Anda bermimpi bertarung melawan Hallowed Grounds? Saya benar-benar menggelikan. Jika bukan karena para Profounders yang pemberontak memusnahkan kalian semua, hanya akan memakan waktu sekejap. Jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk menyombongkan diri. Luyan berbicara dengan acuh tak acuh. Yang mulia, dia melirik ke arah Luyan dan berkata, tidak peduli apa, kami pernah berasal dari benua yang sama, jadi kami tidak ingin mengambil sesuatu terlalu jauh. Saya akan memberi Anda semua kesempatan hari ini. Jika Anda bersedia untuk menyerah, maka Hallowed Grounds saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Selain itu, kami bahkan akan mengizinkan anggota klan dan sekte Anda masing-masing untuk memasuki Hallowed Grounds. Ingat, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau membiarkannya pergi, maka hanya pemusnahan yang menunggu kalian semua. Banyak Half Saint segera tergoda. Cahaya dingin melintas di mata Luyan ketika dia menyaksikan adegan ini, dan dia akan bertindak ketika Penatua Mu menghentikannya. Penatua Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, menjaga orang yang tidak setia bersama kita seperti bencana yang menunggu untuk terjadi. Biarkan mereka pergi sekarang. Ini lebih baik daripada membiarkan mereka menikam kita dari belakang saat kita melawan Hallowed Grounds. Luyan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Tidak butuh waktu lama bagi Half Saint untuk melangkah maju, dan dia berkata, Sekte Clear River, saya bersedia untuk pergi ke Hallowed Grounds.
Begitu Half Saint itu melangkah maju, tidak butuh waktu lama bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Sekte tak berujung saya bersedia untuk menuju ke Hallowed Grounds. Klan Goku bersedia. Tidak butuh waktu lama bagi semua Half Saint selain Half Saint dari ras iblis, dan klan Samudra untuk memilih mewakili klan dan sekte mereka untuk menyerah kepada Hallowed Grounds. Wajah Elder Mu dan Lu Yan sangat tidak sedap dipandang. Mereka sadar bahwa banyak yang pasti akan memilih untuk menyerah di bawah tekanan yang mereka alami dari sejumlah besar ahli yang dimiliki oleh Hallowed Grounds dan para pro-founders pemberontak. Tetapi mereka tidak membayangkan bahwa sebenarnya akan ada begitu banyak. Benua yang mendalam telah kehilangan setidaknya 70% dari Half Saints hanya dalam waktu singkat ini. Jadi, bagaimana itu akan melawan para pro-founders dan Hallowed Grounds yang menantang sekarang? Senyuman di wajah Supreme Exalt High semakin lebar dan lebar. Dia tidak takut melawan Elder Mu dan Lu Yan sekarang karena dia berdiri di formasi teleportasi, dan dia bisa meninggalkan benua yang mendalam dalam sekejap. Selain itu, tindakannya telah menyebabkan banyak orang menjadi tidak setia pada benua yang mendalam. Jadi, jika Elder Mu dan Lu Yan menyerangnya sekarang, maka sangat mungkin Half Saints itu akan menyerang Elder Mu dan Lu Yan. Dia sama sekali tidak takut. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah maju. Ekspresi Lu Yan dan Penatua Mu langsung berubah ketika lelaki tua itu melangkah maju. Bahkan klan Ding Mu berniat untuk menyerah, kata Lu Yan dengan suara rendah. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Senior Lu, setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri. Saya harap Anda akan memberi kesempatan pada klan Ding saya untuk hidup. Ding Yuan, Ding Xiaoyao tidak akan setuju dengan ini, kata Lu Yan. Ding Yuan berkata, saya adalah patriark dari klan Ding. Saat dia berbicara, dia berbalik menghadap Yang Mulia Dia, dan kemudian dia membungkuk sedikit dan berkata, Yang Mulia Dia, meskipun kami bukan setengah suci, kami berharap bisa menyerah kepada pekarangan suci, dan keduanya bertarung dan mati dengan Hallowed Grounds. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Dia bersedia menerima kita. Tentu saja, Anda sangat disambut di pihak kami. Yang Mulia Dia tersenyum dan berkata, jika kalian semua bersedia, bahkan mereka yang tidak berada di alam setengah suci dapat datang ke Hallowed Grounds bersama klan dan sekte Anda. Anda semua tidak perlu terus-menerus merasa cemas di sana, dan Anda juga tidak perlu khawatir tentang para pro-founders yang pemberontak. Karena Hallowed Grounds adalah dukungan terbesarmu. Banyak orang tidak bisa tetap tenang ketika mereka mendengar Yang Mulia Dia. Ras iblis saya bersedia untuk menyerah. Tiba-tiba, Half Saint dari ras iblis melangkah maju dan berkata, saya ingin tahu apakah Hallowed Grounds bersedia menerima ras iblis saya. Anda dipersilahkan. Tidak butuh waktu lama bagi hampir semua orang dari benua yang mendalam untuk menyerah. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Mulia Dia menatap ke arah Demon Saint, dan dia berkata, bagaimana dengan ras iblis? Lu Yan dan Elder Mu menatap Demon Saint. Yang terakhir menatap mereka yang menyerah dan berkata, kalian semua akan menyesali keputusanmu. Salah satu dari Half Saint berbicara dengan suara yang dalam, Demon Saint, kamu telah melihat situasi saat ini. Kami tidak punya kesempatan untuk menang. The Hallowed Grounds hanya ingin membunuh Yang Ye. Kami benar-benar tidak harus dimakamkan bersama Yang Ye. Half Saint dari ras iblis juga berbicara, Demon Saint, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Yang Ye. Tetapi apakah Anda benar-benar berniat untuk membiarkan seluruh ras iblis dimusnahkan karena itu para ahli yang menentang telah muncul dari segel? Jika kita tidak menyerah, lalu bagaimana kita akan melawan mereka? Hanya Hallowed Grounds yang bisa membuat kita aman. Demon Saint menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memberikan kalian semua satu nasihat terakhir. Anda harus mengetahui karakter Yang Ye dengan sangat baik. Selama kalian semua meninggalkan benua yang mendalam hari ini, maka kalian semua akan menjadi musuhnya. Anda semua telah melihat betapa kejamnya dia melawan musuh-musuhnya. Selain itu, dia sama sekali tidak akan memberi salah satu dari Anda kesempatan jika Anda meninggalkan benua yang mendalam. Yang Ye Yang Mulia Dia tertawa dingin dan berkata, dia hanya seorang ahli alam monark. Apa yang mungkin dia lakukan bahkan jika dia mencapai alam setengah Saint Demon Saint, Lu Yan, Undertaker, dan setiap orang yang lebih dalam di benua yang mendalam, saya akan memberi Anda semua 5 hari untuk mempertimbangkan tawaran saya. Jika Anda tidak menuju ke Hallowed Grounds dan menyerah pada saat itu, maka Hallowed Grounds saya akan membanjiri seluruh benua dengan darah Anda. Kami tidak akan membiarkan satu jiwa pun hidup. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mulai memimpin mereka ke dalam formasi teleportasi. Saat dia menyaksikan anggota benua yang mendalam yang tanpa henti diteleportasi melalui formasi, Penatua Mu mengerutkan kening dan berbicara dengan nada serius, semua ini sedikit aneh.
Berdasarkan keadaan saat ini di dunia ini, mereka yang berada di bawah alam setengah Sein sama sekali tidak berguna. Namun sekarang, Hallowed Grounds sebenarnya bahkan bersedia menerima mereka yang berada di bawah alam setengah Sein. Itu sangat tidak biasa. Lu Yan berbicara dengan dingin, bagaimanapun, mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Tunggu dan lihat saja. Fan Ke berbicara dengan tiba-tiba, kami bahkan belum bertempur, begitu banyak pasukanmu yang tersisa. Kami bahkan tidak punya kesempatan bertarung sekarang. Jika kamu mau, kamu bisa menyerah kepada mereka sekarang juga. Lu Yan berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, dia menantikan untuk melihat seluruh benua menyerah kepada Hallowed Grounds. Karena Yang Ye tidak akan terikat di sini jika itu terjadi. Dengan perlindungan yang dia dan Penatuamu dapat berikan kepada Yang Ye, mereka masih bisa bertahan bahkan jika Hallowed Grounds dan para ahli yang menantang menyerang benua. Kamu tampaknya begitu tenang. Saya kira Anda pasti memiliki rencana cadangan. Saya ingin melihat apa itu, jawab Fan Ke. Kalau begitu tunggu dan lihat saja, kata Lu Yan. The Hallowed Grounds, dunia bawah tanah. Yang Ye menerima berita tentang itu segera setelah anggota benua yang mendalam menyerah kepada Hallowed Grounds. Di aula, Xiao Ying berkata, lihat para profesor pemberontak tidak perlu melakukan apapun. Just the Hallowed Grounds menghancurkan lebih dari 70% pasukan Anda. Selain itu, mereka bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Apa menurutmu kau bisa melawan Hallowed Grounds dan para pro-founders pemberontak sekarang? Yang Ye menjawab, itu pilihan mereka. Namun, beberapa masih memilih untuk tinggal dengan saya, seperti ras iblis. Saya secara alami tidak akan peduli dengan nasib mereka yang mengkhianati saya, tapi bagaimana saya bisa meninggalkan mereka yang masih mengikuti saya? Xiao Ying menatap Yang Ye beberapa saat sebelum dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Baiklah, karena Anda ingin saya membantu Anda, saya benar-benar ingin tahu mengapa Anda begitu percaya diri sehingga Anda akan dapat meyakinkan saya dan membuat saya melawan para pro-founders dan Hallowed Grounds yang menantang sampai mati di sisi Anda. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, Xiao Ying, apa kau ingin pergi ke surga luar? Siapa yang tidak, dia berkata, tapi maaf, saya tidak berpikir Anda memiliki kemampuan untuk mencapai itu. Selain itu, saya pikir selain metode yang ingin digunakan oleh para pro-founders dan Hallowed Grounds, tidak ada orang atau metode lain di dunia ini yang dapat membuka jalan surga. Jadi, saya tidak akan membantu Anda melawan mereka. Yang Ye berjalan perlahan ke arahnya, dan dia menatap langsung ke matanya saat dia berkata, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya bisa membuka jalan surga? Maukah kamu percaya padaku? Teruslah mencoba menipuku, lanjutkan, kata Xiao Ying. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, dan dia berbicara dengan nada yang sangat serius, aku bisa mencapai alam suci. Dia berbicara dengan dingin, terus mencoba. Wajah Yang Ye menjadi gelap. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya lagi, dan dia langsung mengulurkan tangannya dan mengambil tangannya sebagai gantinya. Ekspresi Xiao Ying berubah, dan dia akan menyerangnya ketika matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Intisari Valet Energy. Saat dia berbicara, dia memutar tangannya dan meraih tangan Yang Ye sebagai gantinya, dan sepertinya dia merindukan lebih banyak energi valet primordial. Namun, Yang Ye menarik tangannya dan berkata, kamu percaya padaku sekarang, kan? Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki intisari valet energi? Xiao Ying menatapnya lekat-lekat. Yang Ye menjawab, itu tidak penting. Yang penting adalah saya tidak hanya bisa menjadi orang suci, saya juga bisa mengizinkan Anda menjadi orang suci. Jadi, apakah kamu masih berniat menolak? Tiba-tiba, Xiao Ying melintas ke Yang Ye, dan kemudian dia mencengkeram lehernya dan berkata, biarkan aku menjadi orang suci sekarang. Jika tidak, aku akan memelintir tenggorokanmu. Maksud pedang peringkat surga tingkat 3. Berangkat, suara Yang Ye sedikit sedingin es. Xiao Ying menatap lekat-lekat padanya untuk beberapa saat, lalu dia melepaskannya dan berkata, tidak mungkin bagi Quintessence Valet Energy ada di dunia ini. Bagaimana mungkin Anda bisa memilikinya? Yang Ye berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Adapun mengapa saya memiliki beberapa, saya tidak dapat memberitahu Anda alasannya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya dapat mencapai alam suci, dan saya dapat membantu Anda mencapai alam suci juga. Ini bukan hanya janji kosong. Izinkan saya untuk mencapai Saint Realm sekarang dan saya akan menghancurkan baik Hallowed Grounds dan para pro-founders pemberontak untuk Anda. Mata Xiao Ying terbakar oleh keinginan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, mencapai alam suci sekarang hanya akan berakhir dengan kematian. Karena musuh kita bukan hanya Hallowed Grounds dan para pro-founders yang menantang, tapi juga surga luar.
Setelah Anda menghancurkan para Profounders pemberontak dan Hallowed Grounds, apakah Anda bisa masuk keluar surga selain itu? Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda akan dapat menerobos ke Saint Realm? Ada alasan lain yang dia tidak bicarakan, dan itu adalah karena dia tidak ingin surga luar menyadari bahwa dunia ini masih memiliki energi Valet Intisari di dalamnya. Paling tidak, dia tidak ingin mereka mengetahuinya sampai dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mereka mengetahui bahwa dunia yang tertutup ini memiliki intisari Valet energi, maka mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pada saat itu, orang suci yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan sosok yang lebih menakutkan mungkin datang mencarinya. Xiao Ying terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci setelah Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak memusnahkan semua makhluk hidup di seluruh benua. Selain itu, saya tidak perlu membayar harga berapapun untuk mendapatkannya. Aku hanya harus menunggu dengan sabar sampai benua yang mendalam dihancurkan. Yang Ye berkata, tapi bagaimana jika pilar darah mereka gagal atau mungkin terjadi kecelakaan lain? Anda harus sadar betul bahwa segala sesuatu adalah kemungkinan. Namun, intisari Valet energi saya adalah sesuatu yang benar-benar ada. Selain itu, Anda bisa melupakan tentang mengambilnya dari saya atau mendapatkan ide tentangnya. Karena saya berani mengungkapkannya kepada Anda, maka saya secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kelopak matanya berkedut karena dia benar-benar telah membangkitkan niat untuk merebutnya darinya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa ragu-ragu. Yang Ye terlalu misterius. Dia misterius sampai pada titik bahkan dia sedikit takut padanya. Jadi, pada akhirnya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan meninggalkan niatnya untuk merebutnya darinya. Karena kesalahan sekecil apapun tidak akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan quintessence Valet energi, itu mungkin menyebabkan orang gila ini sebelum dia mengamuk. Pada saat itu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika aku membantumu, lalu kapan aku bisa mencapai Saint Realm? Satu atau dua pencapaian Saint Realm sama sekali tidak berguna. Gumpalan kegilaan melintas di mata Yang Ye. Jika kita ingin menjadikan orang suci, maka yang terbaik adalah ada ratusan atau bahkan beberapa ratus. Dengan begitu, kita mungkin punya kesempatan. Namun, saya tidak dapat menciptakan orang suci sebanyak itu sekarang. Jadi, saya butuh waktu. Kelopak mata Xiao Ying berkedut ketika dia mendengar bahwa dia bermaksud untuk menciptakan beberapa ratus ahli Saint Realm, dan dadanya yang naik dan turun dengan cepat mengungkapkan betapa terkejutnya dia. Gagasan macam apa memiliki beberapa ratus orang suci jika dia tidak merasakan energi Valet Intisari yang dimiliki Yang Ye, maka dia benar-benar akan berpikir bahwa dia adalah orang gila. Lama berlalu sebelum Xiao Ying menarik napas dalam-dalam dan berkata, berapa lama yang kamu butuhkan? Seharusnya cukup ketika aku mencapai alam setengah Saint, jawab Yang Ye. Dia bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Seharusnya tidak terlalu lama, kata Yang Ye. Xiao Ying tetap diam. Yang Ye melanjutkan, singkatnya, kamu bisa membuat pilihanmu sekarang. Maukah Anda memilih sisi saya dan mengikuti jalan saya, atau akankah Anda memilih pilar darah yang diciptakan oleh Hallowed Grounds dan para pendahulu yang menantang? Biarkan aku melihat intisari Valet energi lagi, kata Xiao Ying. Yang Ye mengangguk, lalu dia menjentikkan jarinya. Seutas primordial Valet energi memasuki tubuh Xiao Ying, dan dia langsung gemetar seolah disambar petir. Apalagi, wajahnya tertutup ekspresi kenyamanan. Lama berlalu sebelum dia menatapnya dan berkata, di kedalaman terdalam ada lebih dari 5.000 roh api setengah suci yang sedang tidur nyenyak. Setidaknya ada sekitar 200 yang merupakan Half Saint kelas menengah. Sedangkan untuk Half Saint bermutu tinggi, aku satu-satunya. Secara total, saya memiliki sekitar 6.000 roh api setengah suci di sisi saya. Namun, kekuatan mereka lebih rendah dari Half Saints of the Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan berkata, jika memungkinkan, saya harap Anda memberi mereka kesempatan untuk mencapai alam suci juga. Jika itu dalam kemampuanku, maka aku akan, jawab Yang Ye. Dia mengangguk dan berkata, haruskah kita berangkat ke benua yang mendalam sekarang? Yang Ye menggelengkan kepalanya, kumpulkan pasukanmu untuk saat ini dan beri aku 3 hari benar. Apakah Anda memiliki Fire Crystals berusia 1000 tahun? Beri aku sebanyak yang kamu bisa. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian dia melambaikan tangannya dan setumpuk kristal api muncul di depan Yang Ye. Dia berkata, hal yang paling kami kurang di sini adalah kristal api. Tidak hanya ada Fire Crystals berumur 1000 tahun di sini, bahkan ada juga yang berumur beberapa ribu tahun. Namun, meski sangat berguna bagi manusia sepertimu, itu tidak berguna bagi kami.
Yang Ye merasakan detak jantungnya semakin cepat saat dia menatap kristal api di depannya. Karena ada beberapa ribu di tumpukan itu. Yang Ye mengambil kristal api, mengucapkan terima kasih, dan kemudian dengan santai memilih aula sebelum memanggil semua pelayan pedangnya. Saat ini, dia memiliki keseluruhan 1.300 lebih SWAT Servant, dan hampir 100 adalah Half Saint kelas menengah sementara sisanya adalah Half Saint biasa. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia menjentikkan jarinya. Fire Crystals langsung terbang ke depan dan memasuki setiap SWAT Servant. Setelah itu, dia menempatkannya di dalam sebuah ruangan di pagoda primordial. Pada saat yang sama, dia mengirim semua energi valet primordial di dalam pagoda ke ruangan itu. Dia dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan dari para servant pedang. Yang Ye sangat sadar bahwa dia sedang memaksakan kemajuan mereka, dan itu akan berdampak buruk bagi yayasan mereka. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika mereka tidak bisa mencapai Half Saint Realm kelas menengah, maka mereka bahkan bukan ancaman sedikit pun bagi para Profounders yang menantang atau Hallowed Grounds. Itu akan sama bahkan jika roh api setengah suci Xiao Ying dimasukkan. Setelah mereka menyerap energi di dalam Fire Crystals dan Primordial Valet Energy, beberapa dari hamba pedang Half Saint biasa segera menjadi Half Saint kelas menengah. Yang Ye sangat menyadari bahwa itu terutama karena energi Valet Primordial. Meskipun energi di dalam Fire Crystals juga tidak buruk, itu sama sekali tidak mampu memungkinkan Half Saint biasa maju ke Half Saint kelas menengah. Bahkan sejauh Yang Ye merasa bahwa apa yang disebut energi valet inti dari dunia ini tidak memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Dia tidak ragu bahwa energi valet primordialnya jauh lebih unggul daripada energi valet intisari, dan itu berada pada level yang lebih tinggi. Setelah itu, ada hamba pedang setengah suci biasa yang mencapai kelas menengah hampir setiap beberapa menit. Yang Ye tidak menyia-nyiakan waktunya juga. Dia mempelajari 3 helai pedang yang dia peroleh dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Bagaimanapun, dia secara pribadi menyaksikan betapa menakutkannya mereka. Dia mampu meningkatkan kekuatannya dengan menyerap pedang niat, dan Yang Ye telah memikirkan menyerap mereka 3 helai pedang maksud agar maksud pedangnya sendiri bisa mencapai 3R tingkat surga rang. Sangat mungkin karena dia berada di puncak 2N tingkat namun, dia masih belum berusaha untuk menyerapnya sampai sekarang karena mereka sangat kuat. Bagaimanapun, mereka berisi dao dari yang tidak terkekang. Kesalahan sekecil apapun mungkin menyebabkan dia menjadi orang yang terserap. Namun, Yang Ye memutuskan untuk mencobanya pada akhirnya tentu saja, dia tidak akan menyerap ketiganya sekaligus, dan dia membagi satu dari grup dan mengirimkannya ke pagoda primordial. Setelah itu, dia melepaskan niat pedangnya dan menyelimuti untaian niat pedang itu. Niat pedang leluhur pendiri Sekte Pedang tidak mencoba menghindar saat berada di bawah kendali Yang Ye, dan itu tidak menolak juga. Itu hanya diam di sana. Namun, Yang Ye memperhatikan bahwa niat pedangnya sendiri sebenarnya menolaknya. Niat pedangnya memiliki pikirannya sendiri, dan secara naluriah menolak dan menolak bahaya. Dengan kata lain, ia merasa niat pedang yang tidak terkekang itu berbahaya. Yang Ye bisa memaksa niat pedangnya untuk menyerap untaian niat pedang itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian mulai berkomunikasi dengan maksud pedangnya, "Kamu takut?" Dia tidak menerima jawaban dari niat pedangnya, tapi Yang Ye yakin itu memahaminya, atau mungkin menanyakan sesuatu padanya. Yang Ye melanjutkan, "Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya berniat untuk melampaui leluhur pendiri Sekte Pedang. Tapi jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan seutas pedang yang dia tinggalkan, lalu bagaimana mungkin aku bisa melampauinya di masa depan? Saya tahu berbahaya untuk menyerapnya, dan itu sangat berisiko juga. Namun, itu sangat bermanfaat pada saat bersamaan. Bukan makanlah dan Anda akan menjadi lebih kuat, jika tidak maka Anda mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk berkembang." Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Siapapun bisa melahap sesuatu yang lebih lemah, tapi hanya dengan melahap sesuatu yang lebih kuat kamu akan menjadi luar biasa. Kita pasti luar biasa." Saat dia berbicara, Yang Ye mendesak niat pedangnya untuk menerkam untaian pedang itu lagi. Kali ini, itu tidak menahannya. Sekali lagi, Yang Ye menyaksikan betapa hebatnya niat pedang yang tidak terkekang itu. Karena niat pedangnya benar-benar mulai menyebar bahkan sebelum itu bisa mendekatinya. Niat pedang The Unvetered One adalah melahap niat pedangnya. Hati Yang Ye bergetar. Haruskah saya menyerah atau melanjutkan? Dalam sekejap mata, gumpalan keganasan melintas di mata Yang Ye, dan kemudian dia segera mendesak semua niat pedangnya untuk menyelimuti untaian niat pedang itu adalah perang. Perang gila antara niat pedang Yang Ye dan niat pedang yang tidak terkekang.
Niat pedang Yang Ye berada pada posisi yang tidak menguntungkan sementara niat pedang-pedang sekte pendiri leluhur tak henti-hentinya melahap niat pedangnya, dan itu terus-menerus tumbuh lebih kuat di bawah makanan seperti itu. Di sisi lain, niat pedang Yang Ye semakin lemah, dan itu bahkan sejauh dia merasa niat pedangnya sebenarnya akan turun satu tingkat. Haruskah saya menyerah atau lanjutkan? Yang Ye tidak memilih untuk menyerah, dan dia terus memancarkan lebih banyak niat pedang. Jika aku bahkan tidak bisa menangani seutas pedang yang dia tinggalkan, lalu bagaimana mungkin aku bisa melampauinya? Suara Yang Ye sangat ganas saat niat pedangnya melonjak gila. Di bawah kondisi Yang Ye tidak berhenti, niat pedangnya mulai stabil, dan secara bertahap melawan niat pedang Yang Ye dengan alasan yang sama. Sementara niat pedang yang tidak terkekang sangat kuat, itu seperti tanaman tanpa akarnya. Di sisi lain, sementara niat pedang Yang Ye lebih lemah dari itu, niat pedangnya tidak ada habisnya saat dia masih hidup. Jadi, celah di antara mereka ini secara alami menyebabkan niat pedang yang tidak terkekang untuk kalah. Tentu saja, itu karena Yang Ye berani mencoba ini. Bagaimanapun, kecelakaan sekecil apapun bisa menyebabkan niat pedangnya turun level. Waktu berlalu dengan lambat. 2 hari kemudian.